Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Trisaputra dengan NIM 106230007 asal tempat tinggal Muara Bulian, Batanghari. Baiklah, di sini saya akan membahas atau memaparkan materi dari kelompok 2 dari mata kuliah Hukum Pidana yang dosen pengampunya Bapak Muhammad Aiman SHMA Karamallahu wajhah, yaitu tentang delik atau tindak pidana. Delik secara sederhana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan dua unsur penting: satu, adanya perbuatan yang melawan hukum, dan dua, adanya ancaman pidana. Perbuatan melawan hukum tersebut harus didefinisikan secara jelas dan peraturan perundang-undangan, mencerminkan prinsip nultum crimen, nulla poena sin lege, atau tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Istilah delik dalam bahasa Belanda yang dikenal sebagai strafbaarveil memiliki terjemahan yang beragam. Dalam bahasa Indonesia menghasilkan perbedaan pemahaman di antara para sarjana hukum. Untuk memperjelas, terdapat 5 kelompok istilah yang umum digunakan, yaitu peristiwa pidana: Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Effendi, Utrecht, dan lain-lain. 2. Perbuatan pidana: Mujanto dan lain-lain. Ketiga, perbuatan yang boleh dihukum: Haji van Schrevenjik dan lain-lain. Keempat, tindak pidana menurut Wirjono Pujodikoro, Susilo, SR Sianturi, dan lain-lain. Kelima, delik itu sendiri: Andi Zainal Abidin Farid, Sato Citkarta Negara, dan lain-lain. Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Keberadaan istilah ini menunjukkan betapa pentingnya penetapan dan pengenaan sanksi hukum terhadap berbagai jenis kejahatan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga stabilitas sosial politik negara. Dengan demikian, tindak pidana berfungsi sebagai alat hukum untuk mendefinisikan perbuatan tercela, menetapkan hukuman yang sesuai, dan memberikan landasan bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Selanjutnya, B. Jenis-jenis delik atau jenis-jenis tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, delik atau tindak pidana diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria untuk memahami karakteristik dan konsekuensi hukumnya. Berikut adalah beberapa jenis tindak pidana yang umum dijumpai. 1. Berdasarkan unsur kejahatan. Delik dolus atau sengaja. Delik dolus merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan niat dan kesadaran penuh untuk melanggar hukum. Contohnya pasal 338 KUHP, dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain. Pasal 354 KUHP, dengan sengaja melukai berat orang lain. Pasal 187 KUHP, dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Pasal 231 KUHP, dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita. Dan terakhir, pasal 232 KUHP, dengan sengaja merusak segel dan dalam penistaan. 2. Delik culpa atau kelalaian. Delik culpa adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan, ketidakhati-hatian, atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian dan pelanggaran hukum. Contohnya pasal 359 KUHP, dalam pidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaan. Pasal 360 KUHP, dengan kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka berat. Pasal 188, karena kealpaan menyebabkan kebakaran dan peletusan atau banjir. Pasal 231 KUHP, karena kealpaan menyebabkan dikeluarkannya barang-barang yang disita. Pasal 191 AP, pasal 191 KUHP, karena kealpaan menyebabkan suatu alat perkakas listrik menjadi binasa. 2. Berdasarkan cara pelaksanaan. Delik komisionis atau delik berbuat. Delik komisionis adalah delik yang terjadi karena seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan pembunuhan. Delik omisionis
tidak berbuat. Delik omisionis adalah delik yang terjadi karena seorang lalai atau tidak melakukan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum. Contohnya pasal 161 KUHP mengetahui adanya pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan. Pasal 224 tidak memenuhi panggilan keadilan. Selanjutnya C. Peran delik dalam masyarakat. Delik atau tindak pidana memiliki peran dan berdampak besar dalam masyarakat, meskipun tujuan utama untuk hukum pidana dan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Dampak delik tidak hanya terbatas bagi aspek hukum, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis. Berikut adalah beberapa peran penting delik dalam masyarakat. 1. Rasa ketidakamanan. Tingkat kriminalitas yang tinggi merupakan iklim ketakutan yang ketidakamanan di tengah masyarakat. Warga merasa cemas akan keselamatan diri dan harta benda mereka. Kejahatan jalanan, pencurian, perampokan, dan kekerasan lainnya menimbulkan rasa tidak aman yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari masyarakat. 2. Gangguan kualitas hidup. Korban tidak pidana seringkali mengalami gangguan kualitas hidup yang signifikan. Dampaknya dapat berupa trauma fisik dan psikologis jangka panjang. 3. Ancaman keadilan sosial. Tindak pidana, terutama korupsi, secara langsung mengancam keadilan sosial. Korupsi menggerogoti fondasi keadilan dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. 4. Dampak ekonomi. Delik memiliki dampak ekonomi yang merugikan baik secara individu maupun nasional. Korban kejahatan dapat mengalami kerugian finansial akibat kehilangan harta bendanya, biaya pengobatan, dan hilangnya pendapatan. Kesimpulan dari delik adalah didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip nullum crime, nulla poenation leg, atau tidak ada kejahatan, tidak ada pula hukuman tanpa undang-undang, menjadi dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Delik memiliki dua unsur penting, yaitu perbuatan melawan hukum dan ancaman pidana, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi unsur objektif dan subjektif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.